Apa kabar saudaraku? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini pembahasan kita adalah, di tahun-tahun 2025 nanti, diperkirakan gaji pensiunan PNS tembus ratusan juta. Ini plus minus skema fully funded. Pegawai negeri sipil, sepertinya akan selalu menjadi garda terdepan yang terdampak kebijakan pemerintah. Belakangan, konsep dan skema dana pensiun fully funded, kembali mengemukakan untuk tahu, apa itu skema dana pensiun PNS fully funded, Anda dapat simak video ini. Skema ini sebenarnya, tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN, yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 edisi pemutakhiran. Apa itu fully funded? Jika mengacu pada dokumen terkait, skema pensiun fully funded adalah, pensiun yang dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Artinya, dana yang dipotong sejak PNS tersebut bekerja hingga ia masuk ke masa pensiun diberikan sekaligus, namun kemudian negara tidak memiliki tanggungan memberikan pensiun setiap bulan pada PNS yang sudah purna tugas. Kelebihan dan kekurangan skema pensiun fully funded. 1. Kelebihan. Untuk kelebihannya sendiri jelas ada pada nominal penerimaan yang jauh lebih besar. Masing-masing PNS akan menerima total potongan yang diterapkan pada gaji sebanyak sekian persen, ditambah dengan hasil bunga investasi yang didapatkan selama mereka berada dalam masa tugas. Artinya pensiunan PNS akan menerima akumulasi iuran beserta dengan hasil pengembangannya. Kemudian pencatatan dana, akan bersifat individual, dan dibukukan atas nama rekening masing-masing peserta untuk memudahkan pelacakan ketertiban iuran, dan jumlah total yang diperoleh. Saat manfaat pensiun nanti dibayarkan, maka pajak yang dikenakan juga akan bersifat final, sebesar 5%. 2. Kekurangan. Kekurangannya terletak pada hilangnya dana pensiun bulanan yang sejak lama diandalkan pensiunan PNS untuk tetap menjaga kesejahteraannya. Dana pensiun yang diterimakan setiap bulan ini memang jumlahnya tidak besar, namun cenderung cukup untuk menyambung hidup setiap hari. Selain itu ada pula tambahan tanggung jawab, pada kontrol dan risiko program pensiun yang diletakkan di pemberi kerja dan peserta. Peserta juga harus membayarkan iuran, yang jumlahnya ditetapkan di awal kepesertaan, dan disepakati bersama, sebagai iuran yang berlaku selama mereka aktif berdinas. Rencana pemberlakuan skema fully funded. Jika mengacu pada rencana pemerintah, sebenarnya akan ada reformasi sistem pensiun yang dilakukan pada tahun 2025 mendatang. Namun tidak ada pernyataan jelas mengenai skema pensiun apa yang akan digunakan, apakah tetap menggunakan model yang saat ini dipakai atau beralih ke model fully funded. Namun mengutip dari sebuah media online, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pembentukan rancangan skema pensiunan bagi ASN termasuk PNS ini sangat kompleks, sehingga belum bisa seketika diterapkan skema fully funded tahun depan. Itulah sekilas informasi mengenai apa itu skema pensiun PNS fully funded yang digadang-gadang akan segera diterapkan dalam waktu dekat ini, diprediksi di tahun 2025. Semoga bermanfaat dan terima kasih.